kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di 28 Ramadan. Gimana puasanya? Semoga tidak ada yang bolong ya. Terus, gimana tilawahnya? Semoga sudah pada khatam. Oke, semangat ya melewati harinya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan Ramadan kita. Dan kita berdoa semoga ibadah kita di bulan puasa bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini Ustazah akan menyampaikan update tentang, kira-kira ada yang tahu? Kalau biasanya itu update seputar gimana dana apps atau bantuan apps, hari ini kita update tentang bagaimana kondisi update terbaru COVID-19 dari dunia, Indonesia, Kalimantan Selatan, dan juga di HST. Mau tahu nggak? Mau dong ya. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Mulai dari bagaimana update-nya, terus seperti apa COVID-19-nya, terus apa yang harus kita lakukan. Nanti kita simak bersama. Cikadot. Kita mulai dari update bagaimana coronavirus di dunia. Hingga hari ini, kemarin tanggal 20 Mei 2020 sudah ada sekitar 5 juta orang yang terinfeksi coronavirus. Lebih tepatnya di angka 4.985.825 orang. Lumayan banyak, bukan lumayan lagi, banyak banget. Jadi di situ sudah ada yang meninggal, kurang lebih 327.000 orang. Banyak banget ya. Terus kita ke Indonesia, ke negara kita. Indonesia berada di posisi apa sih, Ustazah? Kita berada di posisi 33 sedunia. Jadi kita 33 ya. Mudah-mudahan tidak terus naik ke atas, tapi kita harus turun ke bawah sehingga makin mengurangi jumlah korban. Nah, untuk yang positif di Indonesia jumlahnya ada 19.189. Terus untuk yang sembuh, alhamdulillahnya nih yang sembuh ada 4.575. Ini datanya. Terus yang meninggal, kita turut berduka untuk yang meninggal dunia. Kita doakan semoga mereka husnul khotimah, syahid, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Korban yang meninggal di Indonesia itu sebanyak 1.242 orang. Itu termasuk tenaga medis, nakes, semua kalangan, nggak pandang background, mau yang punya jabatan ataupun tidak, dan mereka tergabung di 1.242 orang tadi. Kita doakan semoga mereka husnul khatimah ya. Berikutnya, untuk Kalsel nih, kita lihat di fanpage-nya Paman Birin, itu update hari Rabu kemarin. Yang positif sudah ada 548 orang. Positif 548 orang. Itu yang baru ketahuan. Kita nggak tahu seperti apa kondisi di Kalimantan Selatan ini. Itu yang baru yang terdata ya. Terus yang dalam perawatan, yang masih dirawat di rumah sakit, jumlahnya ada 419 orang. 419. Dan yang sembuh alhamdulillah sih ya, alhamdulillah ada yang sembuh 76 orang. Dan yang meninggal dunia, berita dukanya untuk Kalimantan Selatan ada 53 orang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita turut berduka cita, kita turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga bisa menerimanya ya. Dan yang meninggal juga diterima amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk wilayah kita, Hulu Sungai Tengah atau HST, jadi kemarin itu diinfokan 3 yang positif. Tapi alhamdulillah sudah 2 yang sembuh, tinggal 1 aja lagi. Semoga tidak ada tambahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi update tentang COVID-19 hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Semoga kita berdoa bersama, semoga tidak ada lagi tambahan korban. Semoga mereka yang sakit cepat sembuh, semoga yang lagi yang lagi berada di garda terdepan diberikan kekuatan untuk tetap
bisa merawat para korban dan juga diberikan kesehatan ya untuk para dokter, perawat, pegawai rumah sakit, sopir rumah sakit, terus juga para polisi, tentara yang menjaga keamanan sehingga memastikan masyarakat untuk memakai masker itu juga diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjaga kondisi Indonesia, Kalimantan Selatan, dan HST khususnya. Semoga diberikan kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau di video sebelumnya kita sudah kilas balik mengenai seperti apa COVID-19, hari ini kita cuma singkat aja ya bahasan tentang COVID-19-nya atau coronavirus-nya. Jadi COVID-19 ini muncul di akhir Desember 2019 dan hingga hari ini sampai tanggal 21 Mei 2020 COVID ini juga belum reda dan masih ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini baru wave pertama atau gelombang pertama. Jadi kita harus bersiap dengan gelombang-gelombang kedua. Astagfirullahalazim. Berarti kita harus menyiapkan diri kita ya. Kenapa sih kita harus menyiapkan diri kita? Karena kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Dan kita tidak tahu kapan pandemik ini hilang dari permukaan bumi. Nah, maka dari itu kita perlu tahu dulu sih seperti apa COVID-19 ini. COVID-19 ini cepat menyebarnya ya. Droplet, tahu droplet air liur. Kalau misalnya kita kena percikannya atau menyentuh sesuatu yang apa sih, lalu kita tidak sengaja memasukkannya ke rongga hidung atau ke rongga mulut, itu otomatis kita bisa terinfeksi. Nah, coronavirus ini menyerang yang namanya sistem pernapasan. Virus ini menular dengan cepat. Lalu bagaimana cara pencegahan agar kita terhindar dari yang namanya virus corona? Yang pertama, kita harus mengadakan yang namanya physical distancing. Apa itu physical distancing? Physical distancing itu adalah jaga jarak. Jadi minimal kita harus jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Makanya kalau misalnya kita ke pusat publik atau ke pusat-pusat umum, biasanya ada kursi yang diberi tanda X, artinya tidak boleh kita duduk di sana, tapi duduklah di tempat kursi yang tidak ada tanda X-nya. Nah, jaga jarak ini kita perlukan agar kita terhindar dari yang namanya berinteraksi langsung dengan orang, baik yang terpapar ataupun tidak. Jadi ini menjaga diri kita ya. Yang kedua, kalau misalnya kita ada keperluan urgent keluar, maka gunakanlah masker. Gunakan masker ya. Nah, masker ini sangat penting sekali untuk melindungi kita dari yang namanya droplet atau percikan liur, atau misalnya kena batuk atau bersin dari orang lain. Dan kita juga menjaga diri kita kalau misalnya kita bersin atau batuk, jangan sampai kita menularkan kepada orang lain. Jadi penting sekali menggunakan masker untuk semua. Yang ketiga, kita harus rajin cuci tangan. Di sini kalau misalnya kita baru datang dari luar atau misalnya kita menyentuh sesuatu, gagang, tangga, apa misalnya handphone dan sebagainya, itu kita gunakan yang namanya hand sanitizer atau cuci tangan ya, rajin-rajin cuci tangan nih, PHBS. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh. Kenapa penting daya tahan tubuh? Itu karena tubuh kita itu mempunyai yang namanya batas imun. Jadi di sini kita harus kuat, kita harus bertahan, kita harus mempunyai kekuatan yang kuat, daya tahan tubuh kita sehingga bisa menangkal yang namanya virus. Yang keempat adalah hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Kalau misalnya nih kita sudah tahu orang tadi positif, orang tadi sudah fix bahwa dia positif, maka untuk sementara waktu kita jaga jarak dulu. Kita jaga jarak dulu untuk menghindari diri kita supaya tidak terjangkit, dan juga dia menjaga dirinya dengan isolasi diri sehingga tidak menjangkitkan ke orang lain. Kenapa penting kita untuk menghindari kontak langsung? Karena kita belum tentu mempunyai imun tubuh yang kuat, kita juga tidak punya APD yang lengkap sehingga kita bisa menangkal semua virusnya. Jadi di sini kita perlu untuk jaga-jaga.
Yang berikutnya nih, yang keenam, jaga kebersihan. Jadi jaga kebersihan ya. Dengan adanya COVID ini secara tidak langsung mengajarkan kita pentingnya kebersihan. Berikutnya, kalau misalnya tidak penting-penting banget, kalau tidak urgent banget, nggak perlu keluar rumah. Stay at home. Tetap diam di rumah. Karena dengan diam di rumah itu, kita tidak berinteraksi dengan orang lain, kita tidak terpapar dengan orang lain, dan yang pastinya dengan kita tetap di rumah itu, kita jadi memutus mata rantai penyebaran. Karena kita tidak ikut juga. Tapi yang sangat disayangkan ya, ini hari ke-28 ya, hari ke-28 banyak banget orang di mall-mall, di pasar-pasar, di pusat perbelanjaan lagi sibuk mencari bahan-bahan untuk lebaran, baik itu makanan, minuman, terus juga pakaian. Tolong, kalau tidak penting-penting banget, tidak usah ikut-ikutan berjubel. Tidak usah ikut-ikutan memadati pasar. Bagaimana kita bisa memutus rantai penyebaran COVID kalau kondisinya seperti itu? Please, kita jangan jadi orang yang bebal, orang yang sangat tidak mengindahkan protokol kesehatan. Jadi mari kita jaga kebersihan, kita jaga jarak, kita juga hindari yang namanya keramaian, hindari kerumunan. Karena kerumunan ini kita tidak tahu siapa yang pembawa dan siapa yang akan terjangkit, maka dari itu kita jaga aman aja. Stay at home. Ramadan kali ini memang Ramadan yang sangat berbeda pada biasanya. Ramadan kali ini kita diuji dengan ujian wabah corona, di mana ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Jadi, kita sebagai umat muslim, hendaknya ini kita jadikan sebagai ujian kesabaran kita, di mana kita harus bisa melewati ujian ini dengan penuh kesabaran, ketawakalan. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari yang namanya COVID-19 ini. Kita bisa jadi lebih dekat dengan keluarga kita jadi lebih memiliki kualitas yang banyak dengan keluarga kita. Yang biasanya kita sibuk dengan masing-masing agenda, sekarang kita lebih banyak-banyak kumpul dengan keluarga. COVID-19 ini kita maknai sebagai ujian kesabaran, ujian keimanan. Mudah-mudahan kita bisa lulus dalam ujian ini dan kita bisa sabar, tawakal, dan juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, dan semoga amal ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal mudik, pasti semua orang yang punya kampung halaman ingin mudik, ingin bertemu dengan orang-orang yang dikasihi, ingin bertemu dengan orang-orang yang disayangi. Tentu semuanya pada kangen ya, semuanya pada rindu. Tapi untuk tahun ini tahan dulu mudiknya, tahan dulu berjumpanya, tahan dulu kumpul-kumpulnya. Karena apa? Mudik itu kalau tahun sekarang itu bisa menimbulkan bahaya. Terlalu beresiko, terlalu berbahaya untuk orang tua kita. Kenapa begitu? Karena orang tua itu 3 kali lebih rentan dibandingkan kita, karena mereka mempunyai imun tubuh yang lemah. Jadi jangan sampai kepulangan kita justru membuat mereka jadi menderita, jadi mereka terpapar. Oke, di sini kita harus menekan ego kita. Jangan egois dan juga jangan sepelekan yang namanya corona. Karena kita sebagai pemudik yang kita dari mudik, terus kita berasal dari wilayah yang terinfeksi atau terpapar corona, itu sangat memungkinkan sekali kita jadi malah membawa virus ke kampung. Nah, jadi jangan bangga atau jangan merasa sehat. Aku kan sehat, ya aku bisa pulang. Nah, seperti itu, bukan seperti itu. Di sini meskipun kita dalam kondisi sehat, bukan berarti kita tidak menularkan kepada orang lain. Bisa jadi imun tubuh kita kuat, tapi orang lain tidak kuat. Makanya di sini pantang pulang karena sayang. Jadi tidak perlu pulang dulu nih. Jadi sayangi orang-orang terkasih kita, tunda dulu mudiknya meskipun kita merasa sehat, namun tidak menutup kemungkinan kita menjadi carrier atau pembawa virus. So, tahan dulu mudik, jangan mudik, tetap stay at home.
tetap diam di rumah masing-masing. Karena di sini mudikmu akan membawa bencana kalau kamu membawa virus. Jadi tetaplah bertahan di sana, tetaplah bersabar. Kalau misalnya kangen, gunakan fasilitas, banyak fasilitas virtual untuk kalian tetap bisa berkomunikasi. Kirimkan uangnya atau kirimkan parcelnya, kirimkan ucapannya, dan itu salah satu solusi untuk mengobati rasa kangen dan juga sayang kita kepada keluarga kita. Jadi tahun ini sabar dulu ya, tunda dulu mudiknya. Kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga kita tercinta. Oke. Itu tadi seputar update coronavirus, terus juga mengenai info tentang COVID-19, terus juga kenapa kita tidak mudik, dan yang keempat adalah tentang apa? Ada yang tahu? Yang keempat adalah tentang herd immunity. Apa itu herd immunity? Ada yang tahu? Mari kita bahas mengenai herd immunity. Minggu-minggu ini viral istilah herd immunity. Apalagi itu? Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai ODP, PDP dan sebagainya, ini ada herd immunity. Jadi di sini secara simpelnya herd immunity itu kayak sama seperti seleksi alam, di mana orang yang kuat dia akan tak bisa bertahan, sedangkan orang yang lemah maka dia akan wassalam. Herd immunity ini akan membentuk populasi atau komunitas orang-orang yang kebal terhadap penyakit. Dia mempunyai antibodi yang kuat untuk menangkal penyakit. Tapi kalau ini dijalankan, ini sangat-sangat membutuhkan banyak orang. Kurang lebih sekitar 70% dari jumlah penduduk di suatu negara. 70% itu sangat banyak ya. Berarti cuma ada 30% orang yang tidak terpapar dan 70% yang terpapar. Kalau 70 orang tadi positif, kalau kita ibaratkan Indonesia sekarang kan kurang lebih berapa ya? 270 juta jiwa. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau 70%-nya itu berarti sekitar 189 juta orang terinfeksi baru akan terbentuk yang namanya herd immunity. Dan ini sangat-sangat kalau menurut WHO ini bukanlah cara yang tepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 karena 70% jumlah penduduk itu belum tentu semuanya kuat, belum tentu semuanya bisa bertahan. Apakah kita bisa bertahan, kita juga tidak tahu karena kita tidak bisa mengukur bagaimana kondisi imun tubuh kita. Apakah kita bisa langsung beradaptasi, terus kita bisa jadi kebal, atau malah kita jadi kalah dan kita meninggal. Selain istilah herd immunity, juga ada yang namanya istilah new normal. Apalagi nih? Jadi new normal ini lebih kepada bagaimana dikuranginya pembatasan-pembatasan, dan dengan begitu akan mengadopsi perilaku yang berbeda dan akan menekan resiko penularan virus. Nah, seperti apa lagi ini maksudnya? Jadi kalau dikurangi pembatasan berarti otomatis akan dibuka macam-macam nih, dibuka fasilitas umum, dibuka ini. Habis itu orang-orang akan belajar untuk beradaptasi dengan perilaku yang berbeda, dan ini akan katanya sih akan menekan resiko penularan COVID-19. Cuman ya kita lihat saja nanti seperti apa. Apakah herd immunity, apakah new normal, ataukah ada cara lain yang lebih mantap, yang lebih bagus untuk menangkal yang namanya virus corona. Jadi virusnya sudah dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sudah 6 bulan. Bahkan ada yang memprediksi ini baru wave pertama, baru gelombang pertama. Belum lagi kita berada di puncak, belum lagi gelombang kedua. Jadi kita berdoa, kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Kita berdoa bersama semoga Allah mengangkat semua penyakit ini, semua bencana ini, semua wabah ini, dan kita sebagai umat muslim, umat Islam, dan juga orang yang beriman, semoga tetap bisa diberikan kesabaran, ketabahan melewati yang namanya wabah corona ini. Oke, terakhir dari saya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak,
dan juga stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.